Karena malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dari sekian banyak pasangan suami istri, anak-anak Tuhan. Engkau memilih kami ada di tempat ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersama-sama merasakan berkat. Kami sudah menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang waktunya kami duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, supaya setiap hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan, dan berbuah-buah 100 kali lipat, memberkati keluarga-keluarga lain. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya hanya firman Tuhan saja yang tersampaikan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kasih, kami berdoa. Mari setiap kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Dan selamat ulang tahun saya sampaikan kepada CCM ya di tempat ini yang berusia 33 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya Thomas. Saya lahir 61 tahun yang lalu di kota ini. Saya lahir di Cimbuluit, rumah saya Cimbuluit nomor 64 ya. Tapi hanya sampai kelas 2 SD saja. Lalu besar di Semarang dan bersahabat dengan Pak Handoyo. Jadi saya ketemu beliau karena sama-sama besar di Semarang. Tapi saya percaya itu karena pimpinan Tuhan. Pada waktu saya duduk di tempat ini, saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa melalui apa yang disampaikan. Dan saya agak bergetar hati saya. Ini pertama kali saya menyampaikan firman di kota kelahiran saya. Gitu ya. Jadi sebelumnya saya belum pernah menyampaikan khotbah di kota Bandung. Ini baru pertama. Semoga ada yang kedua. Begitu ya, semoga ada yang kedua. Tapi itu mutlak kewenangan Tuhan gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh pengurus atau panitia adalah karakter keluarga kerajaan Allah. Mohon maaf kalau gaya saya gaya mengajar gitu ya, karena saya hari-hari memang mengajar. Saat ini saya mengajar di 2 STT dan di 1 university sekuler gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara karakter keluarga kerajaan Allah, maka boleh saya singkat menjadi karakter keluarga Kristen. Karena enggak mungkin orang yang mengatakan saya anggota kerajaan Allah, dia bukan orang Kristen. Betul? Setuju? Jadi karakter keluarga kerajaan Allah ini bicara karakter keluarga-keluarga Kristen. Yang kedua yang kita perlu perhatikan, kalau kita bicara karakter, maka yang ada di dalam benak kita, karakter itu satu sifat, satu watak, pribadi lepas pribadi yang satu dengan lain berbeda. Tapi karena sama-sama menjadi keluarga kerajaan Allah, maka karakter ini harus dibentuk serupa dengan Kristus. Bukan dengan serupa yang lain ya. Sebelum sampai ke sana, mari kita samakan dulu apa yang ada, yang saya persiapkan, yang saya gumulkan. Keluarga kerajaan Allah bukan keluarga yang sempurna. Setuju? Ada yang merasa bahwa keluarganya sempurna? Oh, saya punya anak, saya punya cucu, semua sehat, semua kuliah baik, semua diberkati, lalu bilang sempurna? Tidak. Keluarga kerajaan Allah bukan keluarga yang sempurna. Kenapa? Karena kita ini masih punya tubuh dan daging, betul? Kalau dikata-katain orang sakit hati kah? Kalau Bapak Ibu tadi mimpin, pujian bagus, lalu turun sampai bawah, lalu bilang, kamu nyanyi, fales. Iya suara berapa? 3,5 gitu ya. Oh, suara 3,5, nggak ada 3,5 gitu ya. Iya suara apa? Tenor, bass. Bassnya kurang naik sedikit. Kita nggak suka kan, betul? Sudah layani dengan baik, tapi orang mencela, kita kedagingan kita nggak suka. Pasti ya ada sesuatu yang membuat kita kok begini ya, betul? Nah, maka keluarga kerajaan Allah, keluarga yang belum sempurna atau tidak sempurna. Kenapa? Karena anggotanya manusia dan kita ini masih bisa jatuh dalam dosa. Siapa di antara kita yang mengatakan saya nggak bisa jatuh dalam dosa? Nggak ada ya, saya juga nggak berani angkat tangan. Pasti kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan teman-teman saya ingin katakan, saya panggil teman-teman supaya sama-sama muda ya kelihatannya. Teman-teman, saya ingin katakan, setiap kita yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, yang menjadi pengurus, yang aktif, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya,
adalah menjadi orang-orang yang diincar oleh iblis. Kita menjadi DPO, orang-orang yang dicari iblis untuk dijatuhkan. Karena pada waktu kita jatuh, maka di situ banyak orang sukacita. Bukan, iblis sangat sukacita. Dan kelemahan setiap kita beda. 2 minggu sebelum saya berangkat ke sini, saya pelayanan penuh sampai saya bilang ke Pak Handoyo, tolonglah bantu doa supaya tetap sehat begitu ya. Saya ketemu 2 macam hamba Tuhan. Yang satu hamba Tuhan yang kelihatannya diam, orangnya itu kalau jalan ya, orang Semarang bilang, kalau jalan aja nggak dengar suaranya, sangat lembut gitu ya. Nggak pernah matanya lirik-lirik seperti Pak Handoyo tadi, lirik-lirik yang ngerewat itu nggak pernah. Matanya itu selalu lurus ke depan. Saya tahu anaknya satu, istrinya menjadi salah satu pekerja di lab rumah sakit begitu ya. Orangnya diam. Tapi tiba-tiba dia jatuh karena wanita. Kok Pak Thomas tahu gitu ya? Saya panggil. Kenapa sih kamu kok mau pindah? Kok lepas ini? Oh, saya mau merawat orang tua. Ini alasan klasik nih gitu ya. Satu. Yang satu lagi orangnya memang kelihatan anak muda nih. Ini mimpin anak muda nih. Luar biasa kalau mimpin. Wah, semangatnya luar biasa. Tiba-tiba keluar, mengundurkan diri. Saya undang orang ini. Dua-dua saya undang. Ngobrol yuk gitu ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu keluar? Apa ada beban lain di tempat lain? Dia bilang, enggak lah, beban saya sudah sangat banyak di keluarga, saya terlibat pinjol. Oh, pinjol, berapa banyak? Dia sebut satu angka, lalu saya bilang, kalau segitu rasanya kok masih oke ya. Maksudnya masih oke itu bukan boleh pinjol ya Bapak Ibu ya. Masih oke itu artinya masih bisa diatasin. Berapa pinjol? Bapak Ibu pinjol, ada yang pernah pinjol? Enggak pernah ya. Di HP saya itu saya coba gimana sih caranya pinjol, saya pengen tahu. Sekarang ditawari pinjol terus gimana, jadi saya kok hapusnya susah. Ya, Bapak Ibu, pinjol itu rata-rata 2-3 juta. Begitu kita oke, upload KTP sama wajah gini gitu, langsung keluar cair, betul? Dikurangi macam-macam, lalu sekian. Jadi kalau pinjolnya 80 juta, kira-kira berapa aplikasi? Kalau 40 aplikasi, itu namanya bukan jatuh. Itu menjatuhkan diri, jatuh bangun di situ gitu ya. Jadi kembali ke sini. Kita bukan keluarga yang sempurna karena kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak mau hidup dalam dosa. Amin. Kita nggak mau ya. Yang kedua, ini penting banget ini. Karakter keluarga kerajaan Allah bukan keluarga yang sempurna, tetapi tidak akan mengalami penurunan. Fisik boleh menurun. Fisik kita boleh menurun. Saya kalau kadang-kadang harus menyampaikan firman atau ada di satu pulau gitu, sehari 5 sesi, dulu kuat. 5 sesi sehari. Karena seperti retreat gitu ya, 5 sesi, kuat. Kalau sekarang 5 sesi, ya pasti malam saya nggak kuat gitu ya. Pasti harus, waduh ini harus pakai remason atau pakai obat urut yang lain. Ya. Fisik boleh menurun, kesehatan kita boleh menurun, bahkan hal-hal yang lain pun bisa menurun. Tetapi karakter, pengenalan kita akan Allah tidak boleh menurun. Harusnya terus naik. Karena apa? Kalau menurun berarti serupa dengan dunia dong. Bapak Ibu, Roma 12 ayat 2 ada yang hafal? Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Karena pada waktu kamu serupa dengan dunia, kamu tidak serupa dengan Kristus. Kristus dan dunia bukan di tempat yang sama ya. Ini misalnya dunia, Kristus juga di sini. Jadi kalau saya serupa dengan dunia, saya serupa dengan Kristus. No. Pada waktu saya serupa dengan dunia, saya tidak serupa dengan Kristus. Pada waktu saya serupa dengan Kristus, saya berbeda dengan dunia. Setuju? Setuju ya? Kadang-kadang kita harus benar-benar bisa memilah. Karena kadang-kadang di gereja tertentu, apa yang ada di dunia ditarik ke dalam gereja, ke dalam mimbar. Sehingga mimbar ini tidak seperti gereja. Saya melayani di beberapa tempat begitu ya. Mereka sangat ngerti, kan kalau anak muda biasa ya, senang yang agak remang-remang begitu ya. Tapi pada waktu firman, saya bilang, tolong lampunya menyala. Karena saya paling suka melihat Bapak Ibu begini ya. Wah ini masih oke nih, berarti kalau firman Tuhan ini masih panjang, 1 jam lagi masih oke. Tapi kalau sudah begini,
terus duduknya tambah turun. Wah ini nggak oke, ini saya harus selesai ini ya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan, kita tidak boleh menurun karakter keluarga kerajaan. Harus semakin serupa dengan Kristus. Baik, sekarang saya akan masuk ke inti ini. Bagaimana karakter keluarga kerajaan Allah itu terbentuk atau ada di dalam keluarga Bapak Ibu dan saya. Yang pertama saya tuliskan di situ, dibentuk bukan otomatis. Karakter keluarga kerajaan Allah itu tidak mungkin otomatis ada di dalam keluarga kita. Harus dibentuk. Oke? Mari kita lihat ayat. Saya hanya kutip 3 ayat yang sangat terkenal atau yang sering Bapak Ibu baca. Tetapi, bagaimana? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yosua pada waktu ngomong ini, dia sudah tua. Kenapa saya bilang sudah tua? Yosua hanya 24 pasal. Setelah pasal 24 masuk kitab Hakim-Hakim. Hakim pertama, Gideon. Ya. Bapak Ibu, Yosua waktu itu sudah tua dan sudah masuk tanah Israel. Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian. Lalu Yosua bilang gini, tetapi jika kamu memandang, anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan kita yang memimpin keluar dari Mesir, silakan kamu pilih. Pilihlah, kata pertama. Pilihlah. Kamu mau beribadah ke siapa? Pilih. Mau beribadah ke Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah orang Amori yang sekarang negerinya kamu duduki, atau Allah orang di sebelah sungai Efrat. Ini yang pertama. Pilihlah berarti kita itu harus mendasarkan karakter keluarga kerajaan Allah pada dasar iman yang benar. Dan ini keputusan sadar. Orang kalau bisa milih itu sadar, betul? Kalau orang pingsan atau orang mati nggak bisa pilih. Di sebelahnya ada apapun dia nggak bisa pilih, diam aja. Nah, berarti kalau kita mengatakan karakter keluarga kerajaan Allah, itu yang pertama sekali, Bapak Ibu, kita harus dengan sadar memilih didasarkan pada iman yang benar. Iman yang bukan ikut-ikutan. Iman yang bukan karena warisan. Bapak Ibu nggak bisa netral di sini. Nggak bisa netral. Mohon maaf ya, saya ngomong bla-bla ya. Kadang-kadang orang itu pengennya netral. Hitam tidak, putih enggak. Netral. Gray area, betul? Area abu-abu gitu ya. Jangan terlalu suci lah dan jangan terlalu dosa lah. Saya pasangan yang biasa bisa. Di dalam hal iman tidak. Pada waktu kamu tidak memilih seperti Kristus, iman didasarkan seperti Kristus, maka kamu betul-betul seperti dunia. Saya ulang ya teman-teman Bapak Ibu. Iman ini keputusan sadar bukan warisan. Saya tadi sedikit dapat bocoran ini Pak Hendri kesaksiannya. Pendiri CCM gitu ya. Usia sudah pernikahan sudah segini, wow luar biasa. Saya menikah baru 35 tahun, istri saya di depan. 35 tahun saya berkelahi 3 kali. Saya kok melihat wajah-wajah yang menyeramkan bagi saya. Saya berkelahi dengan istri saya 3 kali. Berkelahi besar ya, maksudnya besar itu sampai rame gitu ya. Sekarang saya buat, mari kita berkelahi 10 tahun sekali. Jadi nanti pernikahan ke-40 saya akan berkelahi begitu ya. Siap-siap tuh dari pagi mau berkelahi gitu ya. Anak-anak saya tidak pernah lihat saya dan istri berkelahi. Kenapa? Kenapa? Ya kita tahu, sadar, pilih. Ya, kita tahu, kita sadar. Saya sangat percaya setiap kita akan memilih dasar iman yang benar yang sekarang ini duduk di tempat ini. Ada yang masih ragu-ragu? Kenapa saya tadi iri ya dekat-dekat gitu? Karena begini, setiap kita yang punya dasar iman yang benar, tidak otomatis anak kita sama. Setuju? Kalau misalnya iman kita itu bisa diukur, nih segini nih, Pak Hendri permisi bicara sekian ya, otomatis anaknya segini. Enggak loh Bapak Ibu, betul? Anak kita bisa turun, anak kita lagi bisa turun lagi generasi berikutnya. Maka karakter ini perlu dibentuk. Ini dasar iman yang pertama. Ya, mari kita lihat yang kedua. Dikatakan di dalam ayat yang lama, aku dan seisi rumahku.
Yosua mengatakan di dalam usianya yang tua itu, Yosua meninggal kira-kira umur 110. Mengatakan begini, aku dan seisi rumahku tidak akan beribadah ke dewa-dewa atau allah-allah yang lain, tapi aku akan beribadah kepada Tuhan. Kata aku dan seisi rumahku, ini bicara soal kepemimpinan rohani dimulai dari keluarga. Bukan dari tempat lain. Saya melayani di dunia pendidikan, ya. Sejak tahun 91 sudah menjadi dosen, sampai sekarang saya hanya pegang dunia pendidikan dan pelayanan mimbar. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasih saya dalam Tuhan, saya ingin mengatakan, sekolah itu hanya mempengaruhi 20%, lingkungan 20%, 60% itu di dalam keluarga. Jadi kalau anaknya tidak beres, keluarganya pasti nggak beres. Satu saat ya, Bapak Ibu. Pak Han minta tolong nanti kalau waktunya habis saya diberitahu ya. Kalau enggak saya bisa selesai jam 9. Satu saat, ada satu anak yang ketangkap lihat film porno. Anak SD, kelas 4, ya, lihat film porno. Ditanya, kenapa kamu lihat film porno? Pertama kali kamu lihat di mana? Di HP papa. Hah? HP papa? Iya. Kamu lihat apa di HP papa? Ya begituan om. Untung loh saya tidak dipanggil opa, masih om ya, lumayan. Kalau call saya mungkin lebih seneng. Ya dia gitu om. Oh, papa mamahnya saya undang. Saya tanya, loh kamu lihat dia HP papa itu apa? Papa sama mama sedang gitu. Enggak, film om. Oh, berapa kali kamu lihat? 2 kali. Oh, lihat apa yang kedua? Papa sama mama sedang ciuman begitu. Maaf ya saya ngomong terus terang. Oh bukan. Lalu kamu lihat apa? Papa sama tante. Tante siapa? Nah itu om. Aku nggak kenal tantenya. Saya panggil papa mamanya. Pak, Bu, ini anaknya lihat porno di HP papa. Tahu istrinya? Bilang begini, saya tirukan ya. Sudah saya beritahu toh, jangan simpen kayak gitu di HP-mu. Itu bahaya, jangan simpen kayak gitu. Saya stop dulu, stop. Maksudnya kalau nggak simpen di HP-nya papa atau suamimu, mau simpen di mana? Lu kan bisa disimpan di cloud gitu ya, yang lebih aman begitu. Sorry ya, seperti itu disimpan nih. Ngeri nggak Bapak Ibu? Kepemimpinan rohani itu dimulai dari keluarga. Dan kalau keluarga-keluarga itu dalam tanda kutip rusak, saya berani pastikan gerejanya akan rusak. Ada satu gereja di kota Semarang, saya nggak sebut brandnya ya. Pendetanya selingkuh, penetuannya selingkuh, majelisnya juga main perempuan. Sampai saya kalau lihat, loh ini kok semua ya, ngeri nggak Bapak Ibu? Keluarga-keluarga itu rusak. Rusak itu lebih mudah nular daripada baik, betul? Mari kita perhatikan baik-baik. Kepemimpinan rohani dimulai dari keluarga. Pastikan bahwa kita itu baik, suami istri, anak-anak kita baik. Suatu saat saya sedang mengajar di sekolah teologi ya, mahasiswa saya gini, Pak, Bapak ini luar biasa. Salah ya, saya enggak luar biasa, saya biasa-biasa aja gitu ya. Yang luar biasa Tuhan kita. Maksud saya gini Pak, minggu ini semua saya kebetulan khotbah di GKI. Kalau khotbah GKI itu pakai stola gitu ya, Bapak Ibu ya. Anak saya yang paling kecil, saya punya 3 anak. Anak saya paling kecil melayani jadi hamba Tuhan full timer gereja Reform, ya gereja Reform di Surabaya. Khotbah, istri saya singer, anak saya perempuan 2, yang pertama dan kedua sama-sama WL di dalam jam ibadah yang berbeda. Jadi hari itu 5 orang semua ada di atas mimbar. Itu hebat? Bukan. Itu bahaya. Karena kita bisa ada di atas mimbar penuh dengan kemunafikan. Tapi enggak ada power untuk memasukkan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kepemimpinan rohani dimulai dari keluarga. Oke? Masih kita lihat ayat yang sama ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Saya coba cek ya, kata ibadah ini bicara soal apa sih? Bahasa aslinya, ebad. Ya. Itu artinya beribadah itu bukan kalau minggu saya datang kebaktian di gereja A, gereja B, gereja C,
saya duduk menyanyi, saya kasih persembahan, saya mungkin menjadi WL, atau saya singer, atau saya menjadi usher. Bukan bicara itu. Kata abad, itu artinya saya menghamba, saya menganggap Tuhan, saya memberikan hidup saya hanya kepada satu, yaitu Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau Bapak Ibu mau lakukan hal yang sama supaya karakter keluarga terbentuk dengan baik, saya dengan sadar memilih, lalu saya akan pimpin seluruh keluarga saya. Ini peran Bapak sangat besar, ya, peran suami. Dan saya akan membawa seluruh keluarga saya itu hanya satu, only one, Jesus Christ. Nobody else. Bapak Ibu perhatikan. Satu saat saya ketemu dengan satu orang, dulu anak Tuhan. Kalau saya bilang dulu anak Tuhan, berarti sekarang anak siapa? Anak hantu, ya. Wah, cerdas, orang Bandung ini memang cerdas. Dulu anak Tuhan. Nah, waktu makan dengan saya, kami makan nasi gudeg. Tahu ya nasi gudeg ya Bapak? Itu ada telur, ada ayam suwir gitu ya. Pak Thomas mau telur? Loh, punya saya sudah ada telurnya. Enggak, supaya Pak Thomas lebih kuat, dikasihlah telur. Puji Tuhan, telur saya 2 berarti ya. Lalu Pak Thomas mau ayam. Loh, saya pikir, loh kamu tuh makan apa? Hanya nasi sama gudeg doang. Bukan kurang gizi nanti, enggak ada proteinnya itu. Terus saya tanya, loh kamu kenapa? Oh sekarang saya enggak makan yang tadinya bernyawa. Dia pindah ke agama lain. Terus saya bilang, kenapa sih? Padahal dia anak Tuhan yang setia. Loh, kan saya Pancasila Pak Thomas. Oh, maksudnya gimana? Kalau besok ternyata Yesus saya tuh nggak bisa bela saya punya yang lain. Jadi kalau Yesus dia akan kalah, dia punya gacok yang lain, 5. Saya bilang, kacau kau. Ingat baik-baik. Beribadah itu artinya apa? Hanya menyembah satu. Hanya menjunjung Tuannya satu. Dan mengabdikan seluruh hidup satu. Ya, itu yang pertama. Kita usahakan 3 poin selesai ya. Komitmen total, bukan aktivitas rohani. Yang kedua itu berpusatkan pada Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya pengen punya karakter keluarga kerajaan Allah yang benar, maka Kristus sebagai pusat. Matius 6:33 ada yang hafal? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat. Tapi dalam terjemahan yang berbeda ya, TSI ini, terjemahan sederhana Indonesia. Hal yang harus apa? Kamu utamakan. Jadi carilah dulu kerajaan Allah itu bicara yang harus kamu utamakan adalah cara hidup yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Harus kamu utamakan. Bapak Ibu dan saya sudah utamakan. Hal yang harus saya dan Bapak Ibu utamakan adalah cara hidup. Lifestyle kita patut sebagai warga kerajaan Allah. Bukan enggak patut. Ini susah Bapak Ibu, standarnya terlalu tinggi standar Allah. Tapi bisa pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Harus, patut, pantas. Ya, bukan tidak pantas, bukan asal-asalan. Mari kita lihat, apakah Bapak Ibu patut? Sorry, saya belum tanya. Di situ ayat itu bunyinya, dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Artinya kalau saya dan Bapak Ibu hidup patut seperti yang Tuhan mau, sebagai warga kerajaan Allah, semuanya akan diberikan kepadamu. Saya dengan Pak Handoyo itu teman lama sejak kecil, ya sejak kelas 3 SD. Saya dulu di Bandung, ayah saya kaya, gitu ya, punya toko onderdil, punya toko mebel, punya restoran, punya pabrik plastik, gitu ya, punya macam-macam. Habis, lalu pindah Semarang, ayah saya meninggal, tapi saya tahu kenapa Tuhan izinkan semua itu, karena dengan begitu ayah saya kenal Tuhan, diselamatkan. Ya, singkat cerita, saya hidup setelah ayah meninggal. Ayah saya meninggal, saya kelas 3 SMP.
Saya harus begitu berat hidup, sehingga kalau mau makan aja saya nyuri. Jadi kalau ada toko, jam 2 siang, yang jaga sudah tua kan pasti ngantuk, betul? Tidur-tidur. Nah itu kesempatan baik. Saya datang ke situ, saya ambil berasnya, saya masukin saku. Sampai rumah, saya keluarkan, lalu saya kasih air, saya kasih garam, saya kasih bumbu masak sedikit untuk makan adik-adik saya. Adik saya 4, kakak saya 1. Nah, itulah hidup. Kadang ya curi yang lain. Pada waktu saya bertobat, ya, saya bilang, Tuhan, aku mau ganti warung itu. Saya datang ke situ. Warungnya sudah tutup, saudara. Tokonya sudah tutup. Saya berdoa, semoga bukan karena saya curi ya berasnya. Ya. Karena saya curinya ya segini. Tapi ya namanya curi, walaupun kecil tetap curi, tidak patut ya. Kenapa kekurangan? Apa karena hidupnya tidak patut? Tolong cek. Karena Tuhan bilang cukup. Harusnya cukup. Kalau enggak cukup, bukan karena Tuhan tidak beri berkat. Tapi lifestyle kita tidak cocok, tidak patut. Ya, mari kita cek. Saya sudah patut belum ya, Bapak Ibu? Kristus sebagai pusat, bukan tempelan. Aku keluarga Kristen loh. Kristusnya pusat bukan. Mari kita cek. Yang pertama, apakah keputusan dalam keluarga selalu tanya dengan Kristus? Waktu anak-anak mau sekolah, mau studi, karena ini kelihatannya sudah senior, ada anak-anak yang teman-teman keluarga yang masih anaknya belum kuliah? Oh enggak ada ya? Oh ada. Baik, kita tanya enggak kepada Tuhan? Apa Tuhan pengen anak saya ini sekolah A atau sekolah B, sekolah C? Banyak keputusan di dalam hidup ini yang kita seringkali asal-asalan. Waktu Bapak Ibu mau buka bisnis baru, usaha baru, tanya enggak sama Kristus? Atau buka dulu lalu paksa Tuhan berkati usaha saya. Terbalik loh Bapak Ibu. Tuhan saya sudah terlanjur buka ini Tuhan. Tolong berkati. Kita paksa Tuhan. Berdoa bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Emang Tuhan itu apa kita gitu ya. Tetapi menyesuaikan kita dengan yang Tuhan mau. Berkeputusan dalam keluarga apalagi? Standar hidup. Suatu saat saya punya kesempatan melayani ke Malang, kira-kira 3 tahun, ya, intens gitu ke sebuah STT sebagai pengurus. Di STT itu, saya lihat ya, kok ini ada NN, ini kejadiannya 25 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Setiap bulan kasih 35 juta, 40 juta, 25 tahun lalu dolar masih murah, emas saja belum seperti sekarang gitu ya. Saya lihat ini siapa ya, lalu satu orang yang jemput saya, Pak, Bapak itu setiap bulan kasih 35 juta. Kok Pak Thomas tahu? Bukan saya pengurus Pak, kan saya tahu. Di situ kan tertulis NN. Saya tanya, kenapa Bapak begitu cinta terhadap ini? Keputusan itu keputusan Bapak seorang ini? Oh bukan, ini keputusan kami, saya dan istri. Beri persembahan setiap bulan untuk STT itu 35 juta sejak 25 tahun lalu, bahkan lebih. Kemarin Idul Fitri saya mampir ke STT itu karena saya sudah lama nggak mampir, dan saya lihat orang itu tetap setia. Dia kasih 10%, no. Bapak Ibu jangan gini ya, saya sudah kasih 10%, kalau Bapak Ibu yakin dengan itu, yang 90% saya boleh atur semau saya loh Tuhan, kamu jangan ikut-ikut Tuhan. Kan sudah tak kasih 10. Bapak Ibu di dompet ada dompet, di handphone ada uang cashless di situ. Ada ya? Punya siapa? Punyamu pribadi atau punya Tuhan? Kalau Tuhan bilang hari ini serahkan itu semua, ya serahkan enggak. Dia bilang, saya berikan semua Pak Thomas. Karena kebun saya panen setahun 2 kali, kebun sebelah kebun saya punya orang lain panen sekali. Saya tanya sama Tuhan, kenapa itu dia panen sekali, saya kok kasih panen 2 kali? Padahal saya panen sekali aja sudah cukup untuk hidup saya. Saya mau ini berikan. Tentu tidak audible ya. Saya kalau berdoa Tuhan ini buat apa, lalu ada suara berikan sebelah, saya lari, saya takut. Tapi Tuhan gerakkan hati kita untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia lakukan lebih dari 40% berikan seluruhnya. Saya tanya, enggak bosan? Kalau saya enggak mau, Tuhan pakai orang lain untuk lakukan ini. Jadi lebih baik saya mau supaya Tuhan pakai saya. Wow, saya bilang, wah luar biasa ya. Keputusan dalam keluarga, apalagi relasi. Suami istri oke. Berapa kali berkelahi?
Oh, belum pernah, Pak. Luar biasa. Saya belum pernah berkelahi. Kenapa? Karena saya nggak pernah tidur serumah, Pak. Gitu ya. Istri tidur sana, tidur sini. Bapak Ibu, Efesus 5, 22 sampai 29. Istri tunduk pada suami. Seperti kita ini, gereja ini tunduk, betul? Kristus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Berat mana suami sama istri? Saya tanya istri dulu, berat mana? Kaum wanita. Berat wanita atau berat pria? Halo? Wah ini sama beratnya Pak. Tunduk mutlak loh, taat loh Bapak Ibu. Di rumahmu ada uang laki, uang perempuan enggak? Enggak ada? Enggak ada Pak, soalnya sudah habis semua. Istri saya pinter Pak, pinter apa? Pinter mengalokasikan dana. Tanggal sekian gajian belum sudah ada posnya semua Pak. Dan kalau posnya enggak cukup, yang dikurangi apa? Persembahan. Betul? Saya datang satu gereja setelah pandemi, wah jemaatnya sudah lumayan balik ya, sudah lumayan banyak ini. Iya Pak Thomas, kalau jemaatnya banyak, tapi turun Pak. Apanya yang turun saya tanya gembalanya? Persembahannya Pak. Kondisi ekonomi sekarang Indonesia ini persembahan turun. Tapi ini saya bukan khotbah di gereja ya, kalau di CCM naik terus ya, karena Bapak Ibu semua kasih, gitu ya. Oke ya, harus gitu dong. Bapak Ibu, istri tunduk mutlak pada suami. Suami mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Rela berikan semuanya. Kalau menurut saya, berat suami. Tapi kalau kita mau pakai indikator yang jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti di berikutnya. Anak taat mutlak. Hormat pada orang tua. Tidak ada pengecualian. Hormat itu wajib. Itu harus ya. Mari kita lihat. Integritas. Ini bicara kesetiaan. Tadi saya terberkati ya dengan parade buah roh itu, kesetiaan, penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara kesetiaan, itu bicara bukan sekedar setia dengan pasangan kita yang Tuhan kasih ini, tapi setia pada semua hal yang kecil. Bisa? Sulit ya, sulit. Kita harus ngomong sulit, tapi Tuhan mampukan. Kalau kita bicara penguasaan diri, itu berarti kita itu tidak reaktif. Begitu istri teriak keras, saya harus lebih keras. Ini reaktif ya. Apakah kita sering menggunakan kata-kata yang begitu menyakitkan? Tapi teman-teman, Bapak Ibu, pasangan suami istri, orang yang paling sering kita sakiti adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling mengasihi kita itu orang yang paling sering kita sakiti. Satu saat nih ya, saya sama istri di tempat tidur yang sama ya. Saya sama istri loh, istri saya bukan istri tetangga. Istri saya bilang ini, kok kamu sudah lama enggak bilang sayang sama aku. Hah, kok dihitungi ya? Kok dihitung gitu ya? Nah, masa kamu enggak pernah bilang I love you gitu ya? Duh, gimana ya? Bahasa kasihnya beda-beda. Dan kalau kamu ngasih training atau memberi ceramah, katanya harusnya itu diucapkan itu supaya membekas minimal 7 kali sehari. Supaya itu menjadi habit. Oh 7 kali ya, oke. Gimana kalau malam ini tak ucapkan 21 kali. Aku sayang kamu, sayang kamu, sayang kamu, sayang kamu, sayang kamu, sayang kamu, sampai 21 kali ya. Jadi 3 hari lagi saya baru ngomong lagi gitu. Bapak Ibu, kita itu seringkali tidak bisa melakukan yang baik untuk pasangan kita. Satu saat adik ipar saya datang kepada saya gini, kok ini loh kok aneh. Apa yang aneh? Enggak pernah mau tak ajak berdoa bersama. Bapak Ibu berdoa bersama? Kenapa? Adik saya bilang, adik ipar saya, gimana gitu loh, doa sama istri, iya gitu ya. Kan dia tahu bosok saya, yang paling tahu buruknya kita siapa? Istri, yang paling tahu buruknya istri siapa? Suami. Maaf, masih cinta istrinya? Setia? Mau cek? Saya menikah 35 tahun. Saya pacaran 10 tahun. Pak Handoyo tahu waktu saya masih pacaran. Tapi pacaran dulu pegang tangan aja takut loh Bapak Ibu. Enggak seperti sekarang semua dipegang. Ya. Jadi kalau saya ceramah anak muda. Bapak Ibu, andai kata Tuhan kasih, Thomas, kamu tak undurkan waktunya. Mundur 45 tahun lagi.
Jadi saya sekarang umur 61, mundur 45 tahun. Lalu kan saya baru mulai mencari calon istri, betul? Ketemulah ini, istri saya namanya Ina. Ketemulah Ina, saya tetap pilih dia atau tidak? Sekarang saya sudah tahu loh, cerewetnya minta ampun, tambah tua tambah cerewet. Sorry ya nih, aku sayang kamu. Bapak Ibu, pas saya ketemu dia nih lagi, aduh, ini ternyata setelah tua cerewet, ampun cerewetnya. Aduh, pelitnya pol, semua dihitung. Aduh, galaknya, aduh ampun. Para suami, masih pilih yang sama atau tidak? Para istri, masih terima enggak yang katanya aku mengasihimu sampai maut mengisahkan kita? Itu bicara integritas, itu bicara penguasaan, itu bicara kesetiaan. Apakah Bapak Ibu mendoakan gereja? Mendoakan. Mendoakan CCM? Mendoakan. Saya begitu dapat pelayanan ini, saya sebut dalam doa. Tapi apakah kita mendoakan istri kita? Apakah ibu mendoakan suami? Ya doa kalau ingat. Kalau dia sakit tak doakan. Kalau baik-baik di kantor kamu doakan enggak? Sorry loh, di kantor tuh sekretarisnya cantik-cantik. Saya ini kerja di lembaga pendidikan. Dan sekretaris saya 2, itu belum menikah dua-dua. Lalu mayoritas itu banyak perempuan. Kan bahaya, betul? Didoakan enggak? Didoakan dong. Mari kita lihat. Yang keempat ya. Berpusatkan Kristus. Berpusatkan Kristus. Semuanya Kristus. Yang utama itu sesuai dengan Kristus. Itu keluarga ini harus berdampak. Keluarga kita itu membawa berkat bagi keluarga lain. Keluarga kecil kita ini membawa berkat buat keluarga adik, keluarga saudara, membawa berkat buat keluarga-keluarga lain di gereja atau keluarga-keluarga lain yang belum ikut CCM. Itu harusnya begitu. Karena dampak ini dimulai dari situ. Oke, baik ya. Kita masuk yang terakhir, poin terakhir. Yang ketiga, terakhir. Tadi yang pertama dibentuk bukan otomatis, Yosua 24:15, berpusatkan Kristus, Matius 6:33, dan terakhir kejar kekekalan. Kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya kasih pilihan. Mari kita lihat. Kalau materi sama nama baik, mana yang lebih penting? Yang setuju materi, enggak ada, rohani semua. Yang setuju nama baik, semua. Loh ada yang belum angkat tangan, milih mana ya? Pilihan saya cuma 2, Bapak Ibu ya. Materi sama nama baik. Bapak Ibu pengen namanya baik? Ayo materinya sumbang sini semua. Namanya baik. Setuju ya? Saya juga setuju nama baik. Maka lebih besar nama baik. Kalau nama baik sama iman, mana yang lebih penting? Walaupun kalau kita menjaga iman, nama kita baik. Betul? Jelas kita pilih iman. Jadi kalau kita harus jaga sesuatu, materi, nama baik, atau iman. Waktu anak saya mau menikah, waktu pacaran, saya cek dulu. Kamu pacaran sama siapa? Bapaknya siapa? Betul? Betul enggak? Cuman saya, atau teman-teman yang sudah mantu begitu juga. Ini anaknya siapa? Waduh, bapaknya ampun, suami ini, orang ini, istrinya 3 Pak Mas. Waduh, tapi anaknya mungkin istrinya enggak 3 ya, begitu ya. Waduh Pak, papanya utangnya seabrek-abrek. Seluruh kota Semarang sudah diutangin gitu ya. Waduh, gitu ya. Nama baik penting, ya. Tapi iman lebih penting. Menantu saya kedua, begini, rumahnya digat, mobil nggak bisa masuk. Dia macarin anak saya. Kami berdua cuma bilang, kalau kamu benar-benar yang Tuhan kasih buat anakku, ya, kamu benar-benar hidup dalam iman, tidak ada masalah. Semua berkat Tuhan akan limpahkan. Ingat Matius 6:33 tadi, betul? Dan dia sekarang diberkati. Sangat-sangat diberkati. Karena dia betul-betul punya iman yang baik. Mari kita lihat ayatnya. Ya, 2 Timotius 1 ayat 5, tapi ini saya pakai firman mudah dibaca ya.
Rasul Paulus bilang ke Timotius, aku ingat imanmu yang benar. Timotius itu punya iman yang benar, iman yang luar biasa. Iman itu pertama-tama ada di dalam emak, omanya, yaitu Lois. Dan iman yang benar itu ada di ibumu, Yunike. Saya waktu baca ayat ini saya iri loh Bapak Ibu. Kenapa suaminya tidak disebut ya? Lah suaminya Yunike siapa? Tidak tahu saya. Tak cari AI bingung kali ya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Tapi yang kita tekankan bukan di situ. Bahwa iman di dalam Timotius itu muncul dari neneknya dan dari maminya. Artinya iman itu diteladankan, betul? Dan ini peran mama sangat gede. Saya kalau iri sama istri saya gini, istri saya mungkin dianggap anak-anak, mama tuh pasti dianggap anak-anak lebih cerewet, betul? Oh, kok enggak ada yang betul ya, berarti saya salah. Bapak Ibu, anak-anak itu nganggap mami mesti lebih cerewet dari papa. Tapi anehnya, waktu dia kos di luar kota, yang dicari siapa? Maminya. Papinya tuh nggak pernah dicari, kecuali waktu bayar uang kuliah, gitu loh. Nah, ini berarti peran mama sangat besar di situ. Tapi yang saya ingin tekankan, mari kita legasikan iman kita. Legacy of faith itu keteladanan. Ada enggak keteladanan di dalam hidup kita? Kembali ya, karakter keluarga kerajaan Allah yang pertama bukan otomatis. Kita harus benar-benar pegang. Kristus pusat. Yang ketiga, kita turunkan kekekalan. Pada waktu saya mati, masuk ke 1x2. Bapak Ibu, kita tuh sekaya-kayanya mati pasti lubangnya cuma 1x2, enggak 10x20 supaya saya gelundungan gitu, enggak ada. Betul? Bapak Ibu, yang dikenal apa? Siapa tahu dulu papahnya? Oh, Thomas. Thomas itu orang seperti apa? Waduh, itu legacy. Bapak Ibu pengen dikenal seperti apa? Atau maaf, anak-anak itu sekarang kenal Bapak Ibu sebagai orang tua yang seperti apa? Mari kita teladankan waktu berdua dengan Tuhan. Kadang-kadang saya sama istri ya, berdoa, sengaja nggak tutup kamar. Maksudnya ya pintu saya tutup, tapi nggak saya kunci. Anak-anak itu kan waktu kecil itu kan kadang lupa ya, ketuk pintu langsung buka. Supaya dia waktu buka, papa mama baru berdoa, dia tutup lagi. Kalau anak kita tidak pernah lihat saya dan Bapak Ibu itu berdoa, jangan ngimpi punya anak yang setia berdoa. Kalau anak kita tidak pernah lihat kita berdua dengan Tuhan, sedang baca Alkitab, jangan ngimpi anak kita itu baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya Pak. Terus dia di belakang bilang, Papa aja tidak pernah baca. Kok tahu kalau Papa tidak baca? Itu Alkitabnya dari kemarin sampai sekarang madepnya sana terus. Oh, Papa kan sekarang bacanya pakai handphone. Ya tapi handphonenya isinya porno semua. Bapak Ibu, berdua dengan Tuhan bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar berdoa, intim dengan Tuhan. Dan ini saya pakai kata berdua, bukan bertiga. Kalau saya istri sama Tuhan bertiga. Bapak Ibu jangan nambah-nambah, Pak Thomas sih rodok bodoh ilmunya. Harusnya berlima, karena Allah itu Tritunggal. Tritunggal kan 3 tapi 1, betul? Bertiga. Berdua dengan Tuhan itu artinya Bapak Ibu punya waktu intim dengan Tuhan. Rumah saya tidak besar, tapi saya punya ruang kecil Bapak Ibu, ruang belajar saya. Dan itu saya sengaja kasih kaca pintunya. Waktu saya harus siapkan segala sesuatu, saya sedang berdua dengan Tuhan, istri saya tahu, dia akan bilang anak-anak, nggak boleh masuk. Papa nggak mau diganggu itu. Itu ruang maha kudus saya gitu ya. Buat saya loh Bapak Ibu, jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus punya waktu itu. Apalagi kalau sekarang cucu-cucu datang, cucu saya 4 Bapak Ibu. Begitu, opa jangan diganggu, kamu di ruang lain aja. Bapak Ibu punya waktu? Saya juga tahu, jam berdua istri saya itu jam 9. Jam 9, jadi saya di kantor, saya tahu, saya nggak akan telepon istri saya jam 9. Karena mengganggu dia sedang berdua dengan Tuhan. Jangan diganggu dong, sedang asik kok. Bapak Ibu punya waktu berdua dengan Tuhan? Anak-anak tahu waktu itu? Yang kedua, apa yang perlu kita teladankan? Kasih yang tulus. Tadi kasih ya. Kasih yang tulus, kasih yang bukan pura-pura, kasih yang membagi itu suka
suka, karena yang ketiga itu saya ingin sukacita. Saya pengen kasih contoh ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Satu saat saya sedang beli obat di sebuah apotek. Waktu saya habis. Oke. Sedang beli obat di sebuah apotek, hujan. Seperti sekarang nih hujan ya. Ada seorang bapak naik sepeda kayu. Naik sepeda kayu, dia goncengin anaknya naik sepeda kayu, tapi dia pakai jas hujan hanya separuh, Bapak Ibu. Jadi bawahnya basah. Ya. Saya langganan itu di apotek itu, saya duduk, lalu bapaknya suruh anaknya beli obat. Anaknya ke etalase itu, beli obat separuh, resepnya ditebus separuh. Lalu pegawai apoteknya bilang, nominalnya kalau tidak 98.000, 89.000, pokoknya nggak sampai 100.000. Itu kejadian sudah lama, anak saya masih kelas 8, anak saya yang kecil. Dia bilang begini, Pak, uangnya nggak cukup. Bapaknya di sepeda langsung begini, apa beli seperempat ya? Kan nggak ada ya beli resep seperempat. Bingung. Lalu saya bilang sama mbaknya, Mbak, maaf kalau di Semarang tuh nggak panggil Neng ya atau Kang. Mbak, saya yang bayar. Dia panggil, kalau orang Semarang panggil anak kecil itu le. Suruh terima kasih sama saya gini. Ingat baik-baik, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Semua CCM Bandung harus tahu kalau saya berbuat baik. bukan ini. Bapak Ibu, lalu saya bayar. Anak saya yang paling kecil, kelas 3, yang sekarang jadi hamba Tuhan di Reform itu, dia duduk lihat saya. Oh, ya. Hari berikutnya, saya lupa berapa hari, saya makan ayam goreng di pinggiran jalan. Ada seorang anak naik sepeda, beli kepala ayam 2. Mas, di sana nggak panggilkan ya, Mas, beli kepala ayam 2, minta sambal yang banyak, sama minta kuah sayur asem. Dia nggak beli sayur asam loh, minta kuah sayur asem yang banyak. Anak saya bilang begini, loh, Mas, itu anak kok aneh, kok beli kepala ayam, kok nggak beli ayamnya? Masnya yang jual bingung, mau jawab apa ya? Wah, ya mungkin dia sukanya kepala ayam, nggak suka ayam gitu ya. Anak saya tuh nyeletuk, Bapak Ibu. Dia bilang begini spontan, Mas, tolong bungkusin ayam 2, kasihkan anak itu. Saya tuh makan tuh sampai berhenti ya. Lalu saya lihat dia, saya tanya, emang kamu punya uang? Jawaban anak saya itu hebat. Papa bayar dulu, nanti kalau aku sudah besar tak ganti ayamnya 2. Saya senang enggak Bapak Ibu? Saya nggak pernah ngajar dia gimana berbagi, gimana sukacita. Dia hanya lihat. Berapa waktu lalu, tahun lalu 2025 kami melayani di Surabaya. Saya dijemput anak saya, Semarang Surabaya sudah nggak ada pesawat. Jemput anak saya naik mobil, dibawa ke restoran mewah. Duh, ini restoran mahal nih, gawat nih saya bilang gitu. Saya bilang ya sudahlah, saya menghargai gitu ya. Lalu selesai makan, saya ke kasir, saya mau bayar. Mbak, bilnya mana? Loh, sudah dibayar Pak. Loh, siapa yang bayar? Saya bilang gitu. Anak Bapak. Bapak Ibu tahu, ayam 2 itu ya, jadi begitu besar harganya, begitu mahal. Anak saya bayar 2 ayam itu. Tapi saya tetap nggak mau, jadi besok ini kalau saya ke Surabaya, saya tetap pakai, kamu harus bayar Papa 2 ayam. 15.000 kali 2, 30.000. Bapak Ibu, legacy of faith itu keteladanan. Pengen punya karakter keluarga baik, mari kita teladankan. Terakhir saya akan tutup. Bapak Ibu, kita kerja berat untuk siapa? Kalau papa mama ditanya, Pak, kok kerja terus sih? Untuk siapa? Keluarga. Kalau dipersempit, istrinya aku apa? Untuk anak. Semua untuk anak. Jadi karakter yang kita bentuk semua fokusnya anak saya harus lebih baik dari saya. Betul? Kalau saya pernah miskin, saya pengen anak saya tidak miskin. Padahal Tuhan kadang izinkan semua itu memproses. Kita begitu mengasihi anak kita. Kita begitu mengasihi yang lain. Tapi saya pengen tutup dengan satu yang saya temukan ini. Tuhan lebih mengasihi anak kita dibandingkan kita mengasihi mereka. Kasih kita ke anak-anak itu nggak bisa lebih besar dari kasih Tuhan ke anak-anak. Wah, semua amin, setuju. Setuju ya? Bapak Ibu, saya mau tutup ya. Anak-anak itu milik pusaka Tuhan.
Memang disebut di dalam Alkitab anak-anak laki-laki karena waktu itu konteksnya Yahudi. Anak itu semua milik Tuhan. Itu dititipkan kepada kita. Maka kita harus bertanggungjawabkan. Kalau Pak Prabowo Presiden itu titip ini ke saya, Thomas, saya titip ini. Saya berani main-main dengan ini. Saya jaga, kok enggak diambil-ambil sama Pak Presidennya. Saya jaga baik-baik. Setiap hari saya akan lap, betul. Supaya pada waktu diminta Pak Presiden, ini Pak, saya kasih tahu Bapak Ibu, suatu saat Tuhan minta tanggung jawab itu dari kita. Anak-anak kita, keluarga kita, apakah sudah sepadan dengan hidup yang Kristus inginkan? Kiranya Tuhan menolong setiap kita, supaya karakter keluarga kita, karakter sebagai keluarga kerajaan Allah itu semakin serupa dengan Kristus dan berkenan kepadanya. Amin. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama ya Bapak. Bapak Surgawi, terima kasih. Kalau kami boleh menjadi orang-orang yang ditebus, kalau kami boleh dimenangkan, kalau kami boleh dipindahkan dari gelap kepada terang, kalau kami boleh menjadi orang-orang yang bebas, menjadi anak-anak-Mu, yang memiliki kehidupan kekal, bahkan kami ada di tangan Tuhan, dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambil kami dari tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Tapi tolong kami ya Tuhan, bantu kami, untuk kami boleh semakin hari memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak kami ya Tuhan, atau mungkin cucu-cucu. Tuhan tolong, supaya keluarga ini adalah keluarga yang betul-betul memilih Kristus. Keluarga yang membawa satu dengan yang lain, untuk datang beribadah, menyembah hanya kepada Kristus. Tuhan tolonglah setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolonglah kami boleh untuk semakin hari ya Tuhan, menampilkan Kristus yang menjadi pusat hidup kami. Dalam relasi kami, dalam keputusan-keputusan yang kami buat, dalam segala hal yang kami lakukan. Kami ingin selalu berpaut kepada Kristus, dan kami tidak ingin menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Tuhan, kalau satu saat kami harus meninggalkan segalanya ini, biarlah kami dikenal sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang begitu besar mewariskan iman kepada generasi-generasi berikutnya. Dan berdoa ya Tuhan, supaya dari keluarga-keluarga di CCM ini ya Tuhan, diberikan ya Tuhan kesempatan untuk membawa keluarga-keluarga lain, menularkan karakter itu kepada keluarga-keluarga lain, sehingga keluarga-keluarga dikuatkan, dan dengan demikian ya Tuhan, gereja Tuhan dikuatkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Semakin banyak orang mengenal Kristus, melihat perbuatan kami yang baik, mempermuliakan Engkau yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pelaku firman, setelah kami mendengar, kami boleh melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak, yang mendirikan bangunan rumah rohani kami di atas batu karang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari setiap kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.